Oke lah teman-teman, kalau emang eh, nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Tapi satu hal yang mau aku ingatkan ke teman-teman semua untuk benar-benar fokus ke pembenahan hari ini karena aku nggak mau kalian melewatkan satu hal pun yang akan disampaikan oleh Bang Niko nantinya. Gitu. Oke, sebelum kita memulai pembinaan pada malam hari ini, aku mempersilahkan teman-teman semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sekali terima kasih ya Tuhan. Kalau pada malam harinya Tuhan, kami boleh bersatu berkumpul ya Tuhan pada malam hari ini untuk melakukan pembinaan hari pertama calon pengurus ya Tuhan. Kiranya sungguh Engkau berkati ya Tuhan pembinaan pada malam hari ini. Engkau berkati setiap kami, Engkau yang memberikan hati yang baru untuk kami, agar kami boleh mengikuti pembinaan pada malam harinya Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dan bukan dengan main-main ya Bapa. Kau bukakanlah pada kami ya Tuhan setiap eh, kebenaran-kebenaran yang ingin Kau tunjukkan ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan tidak lagi menjadi sama ya Tuhan, dan pemikiran kami, sudut pandang kami ya Tuhan mengenai Engkau boleh dibaharui kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami menyerahkan pembinaan hari ini ke dalam tangan saja Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali aku menyapa nih teman-teman. Shalom teman-teman semua. Shalom, Mbak. Halo Mbak. Oke, suaranya dikit sekali teman-teman semua, nggak apa-apa. Aku percaya kalian menjawab semua di dalam hati kan teman-teman semua. Oke, nah teman-teman, pertama-tama aku mau berterima kasih nih buat teman-teman semua yang udah hadir malam hari ini ya. Padahal harusnya ada yang mungkin masih mau belajar, ngerjain UAS, harusnya liburan gitu ya. Tapi teman-teman mau menyempatkan diri untuk ikut pembinaan pada malam hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita semua hebat. Oke, sip. Nah teman-teman, mungkin selama 2 minggu ke belakang gitu ya, kita udah melewati masa-masa berat gitu ya, yang namanya ujian gitu ya, ujian akhir semester ya. Dan mungkin ada teman-teman tadi ada yang cerita, ada yang senang gitu ya, ada yang sedih karena tadi Sandi dibatalin Natalnya, atau ada yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah, aku mau mengajak gitu ya teman-teman semua untuk tetap bersyukur dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap keadaan kita dan momen hidup kita gitu. Nah, aku mau bacain satu ayat dari 1 Tawarik 16 ayat 34 mengatakan kayak gini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi apapun gitu ya keadaan kita gitu. Even hasil UAS nanti gitu ya, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, kita bisa tetap mengatakan Tuhan Yesus baik gitu. Karena Tuhan Yesus baik bukan karena situasi dan kondisi gitu, tapi karena Tuhan Yesus emang udah baik gitu sama kita. Yang setuju katakan amin. On mic terus katakan amin, yang setuju. Amin. 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 Amin, Kak. Oke, yang setuju 5 orang ya, 10 orangnya lagi nggak setuju berarti ya. Aku kasih satu ayat lagi. Mungkin kalian lagi ada banyak masalah kali ya. Jadi aku kasih satu ayat lagi, Mazmur 86 ayat 13. Ini akan jadi alasan kalian untuk bersyukur dan mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Nah jadi alasan kalian yang paling fundamental gitu ya. Ini nggak bisa diganggu gugat, Tuhan Yesus itu emang baik banget karena kita tuh udah diselamatkan. Kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal gitu. Kita nggak harus mati dan masuk neraka gitu ya untuk merasakan maut itu. Nah, kita udah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oke, jadi aku yakin nih sekarang kalian udah yakin banget setuju sama aku kalau Tuhan Yesus itu baik, no debat, no argumen gitu ya. Oke, karena dari itu aku mau mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan dengan penuh sukacita dan iman mengatakan sebab Tuhan itu baik.
Oke teman-teman, yes kita percaya kalau Tuhan Yesus itu baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oke teman-teman, sebentar kita akan memasuki ke dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Niko. Sebelum masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, aku mau bacain satu ayat deh, dari Lukas 12 ayat 22. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kepada murid-muridnya. Dia ngomong kayak gini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan di ayat 25, Tuhan Yesus melanjutkan kayak gini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Sadar gak sih di antara kita, mungkin saat ini masih ada yang merasa khawatir akan masa depan, merasa takut untuk menghadapi masalah, atau kalut sampai overthinking akan segala hal yang terjadi dalam hidup kalian. Tahukah kalian bahwa itu semua sebenarnya menunjukkan kalau kalian gak seutuhnya berserah dan percaya sama Tuhan. Kalian masih setengah-setengah percaya sama Tuhan. Dan di Lukas ayat 12, ayat 24 ngomong kayak gini loh. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalian lebih berharga daripada burung-burung itu. Dan Tuhan tahu segala apapun yang menjadi kebutuhan kalian, keinginan kalian dan kerinduan kalian. Jadi buat apa kalian terus-terusan cemas dan khawatir, apalagi takut gitu akan masa depan kalian. Karena Bapa tidak pernah memberi batu pada anak yang minta roti. Aku mau mengajak setiap kita untuk menundukkan kepala kita, untuk merenungkan kembali. Selama ini mungkin kalau kita masih setengah-setengah percaya sama Tuhan, kita datang untuk mohon ampun sama Tuhan dan mengatakan, aku mau percaya sama Tuhan seutuhnya. Gak lagi bersandar pada pengertian sendiri, gak lagi bersandar pada kekuatan sendiri, gak lagi bersandar pada rancangan sendiri, tapi bersandar pada Tuhan dan percaya seutuhnya sama Tuhan. Aku mengajak setiap kita sambil merenungkan, menyanyikan lagu Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
Silakan kepada Bang Niko untuk mimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk meyakini apa yang baru kami nyanyikan. Sesungguhnya di dalam penciptaan, Allah memberkati kami terlebih dahulu. Allah menyediakan segala hal yang kami perlu. Lalu Allah memerintahkan kami. Allah memberikan mandat kepada kami untuk bekerja, mengurusi, mewakili Allah bagi dunia ini. Namun dosa telah membuat itu berubah. Seolah-olah pekerjaan kami adalah untuk mencari makan kami, untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Seluruh pekerjaan kami kemudian terpusat hanya untuk pemenuhan-pemenuhan. Apa yang kami sebut cita-cita kami, keinginan-keinginan hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, termasuk dalam pembinaan ini, untuk betul-betul kembali kepada desain awal Allah ketika Allah menciptakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, seperti doa saya, kiranya ada banyak hal di dalam dunia ini karena dosa semua sudah melenceng. Itulah arti salah satu dosa, hamartia. Nah, seolah-olah seperti itu awalnya. Tapi kalau kita akan lihat, inilah satu pola pikir untuk kembali melihat seperti apa desain Allah awal. Dan terpuji Tuhan, kita juga sekarang sanggup melihat dalam satu pengharapan eskatologis, Alkitab membukakan kepada kita seperti apa keadaan nanti ketika Allah menggenapkan. Nah, sementara kita hidup di dunia ini, seharusnya kita berpatokan, berpedoman pada kedua hal itu. Mari kita masuk dalam pembinaan kita. Saya akan share screen. Oke, teman-teman, tema kita malam ini adalah creation, fall, redemption, consummation. Itu salah satu cara pandang kita bagaimana kita melihat sejarah dunia ini, termasuk sejarah kehidupan kita. Nah, sejarah alam semesta, bumi ini khususnya, semua yang terjadi di dalam dunia, walaupun seringkali hidup kita mencoba mereka-reka bahwa kehidupan kita yang tentukan. Tapi teman-teman, semua sejarah yang terjadi dalam dunia ini dan kemana arah sejarah akhir dari seluruh sejarah sebenarnya sudah dinyatakan oleh Alkitab yang merupakan penyataan atau wahyu Allah. Nah, kalau seluruh sejarah, maka muncul pertanyaan, lalu apakah Alkitab itu kemudian berisi peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, atau sebenarnya suatu cerita, suatu kisah? Nah, betul. Tentu pertama-tama ada banyak kisah di dalam Alkitab kita. Ada banyak cerita, ada banyak drama di dalam Alkitab kita. Tetapi jika kita melihat kemudian lebih dalam alur, tokoh utama, lalu kemudian arahnya semua, maka kita akan melihat bahwa seluruh kisah-kisah yang terpisah, seolah-olah terpisah-pisah itu sebenarnya adalah satu single story. Single story. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah single big story itu, cerita besar itu? Dan kita lihat sebenarnya, nah ini dia. Alkitab seringkali kita lihat adalah cerita tentang manusia. Tidak, cerita tentang Allah, cerita Allah. Nah, teman-teman, itulah cerita Allah. Alkitab adalah bukan kisah yang dibuat oleh manusia, tapi cerita Allah yang berdaulat, yang menentukan seluruh arah dari sejarah. Walaupun manusia memberontak, kita akan lihat nanti kemudian Allah berdaulat menggenapkan seluruh rencananya. Nah, kemudian apa itu cerita Allah? Apa itu God story? God big story itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita secara melimpah kemudian diungkapkan apa itu big story-nya. Nah, mari kita lihat salah satunya. Efesus 1 ayat 9 sampai 10 misalnya. Kita lihat di situ.
rahasia kehendak Allah, rencana kerelaannya yang ditetapkan dalam Kristus dan sekarang sudah diungkapkan kepada kita. Apa itu? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Berbicara tentang Kristus akan menjadi kepala, Kristus akan memerintah, Kristus akan menjadi raja. Nah, apakah hanya bagian ini? Mari saya kutip beberapa bagian. Sudah dimulai dari perjanjian lama. Ketika pemazmur berkata, ini Raja Daud berkata, demikianlah Tuhan, Yahweh berkata kepada Tuanku. Nah, kita belum tahu nih siapa itu Tuanku itu yang disebut Tuanku. Duduklah di sebelah kanan. Berarti Yahweh, Tuhan berkata kepada Tuanku itu, duduklah di sebelah kananku. Lihat, pemerintahan kembali. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Berarti ia akan memerintah atas segala sesuatu. Dan kemudian dalam perbincangan Yesus kepada para ahli Taurat di Matius 22. Yesus menyatakan secara jelas. Siapakah Tuanku? Yang disebut Daud itu sebagai Tuanku adalah Yesus Kristus sendiri. Lalu kemudian misalnya Filipi diungkapkan seringkali yang kita ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka kita simpulkan apa itu cerita besar Allah. Kristus akan menjadi raja. Kristus akan memerintah. Berbicara tentang pemerintahan Kristus. Maka God's big story itu bisa kita katakan. Alkitab itu sebenarnya berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah? Ini salah satu, seringkali saya ungkapkan, salah satu model doa persembahan yang paling banyak. Ya. Yang paling favorit. Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat memperlebar kerajaan-Mu. Apa sih yang diperlebar? Kerajaan itu apa yang diperlebar? Emang patok-patoknya gara-gara persembahan kita, lalu kita geser patoknya melebar? Enggak. Bicara tentang bagaimana kemudian ciptaan merajakan Allah. Ingat ya. Ciptaan merajakan Allah yang nanti ini saya loncat-loncat dikit. Itu di mana profit itu di dalam murid-murid Kristus. Hanya murid-murid Kristus yang merajakan Allah. Saya kutip dulu. Secara simpel kerajaan Allah akan menjadi raja yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Saya kutip salah satu definisi yang diungkapkan oleh Goldsworthy. Dia mengatakan umat Allah di tempat kediaman Allah dan di bawah pemerintahan dan berkat Allah. Nah, ketika kita tahu kemudian God's big story itu adalah tentang cerita tentang kerajaan Allah, maka kalau kita lihat Alkitab kita, nah teman-teman ini dia, di dalam dosa seringkali kita melihat bahwa kerajaan Allah itu dimulai ketika kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi Alkitab kita tidak dimulai dari Kejadian 3, bukan? Dimulai dari Kejadian 1, berbicara tentang penciptaan yang akan diakhiri nanti oleh Wahyu tentang ciptaan baru, tentang penyempurnaan seluruh ciptaan, langit baru dan bumi yang baru. Maka kemudian kita bisa melihat God's big story itu untuk memahaminya dengan membaginya menjadi 4 babak. Creation, Allah mendirikan, saya pakai kata mendirikan, Allah menyatakannya kepada kita, kepada ciptaannya, kerajaan Allah. Lalu kemudian manusia yang diciptakan begitu mulia, melakukan pemberontakan di dalam kerajaan Allah. Lalu kemudian redemption, penebusan oleh Sang Raja, consummation, penyempurnaan kembali, ketika nanti kembalinya Sang Raja. Nah, jadi kalau kita lihat dalam suatu alur, inilah lintasan sejarah. Teman-teman, sejarah alam semesta, termasuk sejarah kehidupan kita seharusnya harus kita lihat dalam 4 babak ini. Sejarah manusia.
Saya rindu nanti kita masuk kepada hal-hal aplikasi. Tadi bicara-bicara kuliah, mengapa teman-teman kuliah baik-baik? Nah, kita akan masuk nanti. Apakah betul kita punya pola seperti pemikiran ini? Maka kuliah tidak hanya semata-mata tentang mimpi-mimpi saya. Tetapi kita kembali pada apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Nah, mari kita lihat kemudian teman-temanku. Lalu juga nanti akan kita kemukakan. Mengapa sekarang semua segala sesuatunya yang kita lakukan seolah-olah untuk aku dan seolah-olah juga pikiran kita bahwa hal apapun dalam kehidupan kita akan ditentukan oleh perjuangan kita. Bukankah, maafkan saya tidak mengatakan CV tidak penting, tapi bukankah seolah-olah kita berkata dalam hidup ini bahwa masa depanku akan sangat ditentukan oleh CV? Seolah-olah itulah pengendali seluruh kehidupan kita. Mari kita balik kepada apa yang diungkapkan Alkitab. Teman-teman, kita mulai dari creation. Nah, saya hanya mau mengungkapkan awal, saya tidak akan masuk kepada banyak hal, tapi saya akan fokus nanti kepada manusia. Tapi perlu teman-teman kita lihat, penciptaan ini, karena ini sering menjadi pertanyaan teman-teman. Allah menjadi inisiator dari penciptaan. Allah menjadi inisiator. Pada ketika Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan. Lalu kemudian ketika manusia ini secara khusus dialog Trinitarian, Allah Tritunggal berdialog, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa implikasinya? Teman-teman, mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah menciptakan alam semesta? Sering kan anak-anak muda bertanya, kalau tahu nanti manusia udah jatuh dalam dosa, kenapa diciptakan? Tapi inilah yang diungkapkan, bahwa penciptaan adalah ekspresi kehendak dan hikmat Allah. Itulah kehendak Allah. Dan nanti kita lihat, Allah senang melihatnya ketika dia mengatakan, wow, sungguh amat baik. Inilah yang Allah senang, ekspresi kehendak Allah. Maka ketika nanti kita, maafkan saya kalau saya sedikit agak loncat-loncat. Ketika ini ekspresi kehendak Allah, maka apapun dalam kehidupan kita, kita harus lihat dalam kacamata penciptaan. Orang berkata, nggak ada diatur dalam Alkitab tentang LGBT. Hei, siapa bilang? Kita balik, memang nggak ada ditulis tentang LGBT, tapi kita balik kepada desain Allah secara awal. Itulah ekspresi kehendak Allah ketika Allah menciptakan dunia dan manusia pada awal. Nah, teman-teman, ini yang pertama. Lalu kemudian ini yang saya mau tekankan. Bagaimana cara Allah menciptakan adalah the word of God. Allah berfirman dan betul-betul simplicity. Mengapa saya mengungkapkan ini, teman-teman? Pada zaman itu sebenarnya ada cerita-cerita penciptaan yang lain yang harus berperang, Enuma Elis berperang, lalu kemudian terjadilah harus bangun ini, bangun dewa ini. Tapi Allah kita, apa yang diungkapkan Alkitab begitu simple. Simplicity, Allah berkata, jadi maka jadilah. Apa yang diungkapkan ini teman-temanku, Allah berdaulat menggenapkan seluruh rencana. Allah berdaulat menggenapkan seluruh rencana. Saya rindu teman-temanku, walaupun ini regenerasi kepengurusan, tapi termasuk dalam kehidupan kita. Tadi Yen udah mengungkapkan kepada kita, jangan khawatir, jangan khawatir. Allah berdaulat, Allah jauh lebih berdaulat. Ketika Tuhan berkata, jangan khawatir, cari dahulu kerajaan Allah. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, aku berikan. Aku berdaulat untuk memberikan. Allah tidak pernah gagal. Allah berdaulat menjadikan apa yang direncanakan Allah. Nah, teman-teman, lalu kemudian Allah
menopang, memelihara, dan menopang ciptaan, menciptakan lalu meninggalkan ciptaannya. Dan itu terjadi sampai saat ini. Seluruh ciptaan Allah perhatikan. Allah menopang. Itu sudah dimulai sejak dari awal. Roh Allah melayang-layang. Lalu teman-teman, ini menarik sekali. God's provision, Allah ketika dikatakan Kejadian 1:29, Allah menumbuhkan berbagai-bagai tumbuhan yang menarik dan baik. Menarik dan baik sama? Tentu tidak. Menarik itu untuk dinikmati. Baik itu berbicara untuk kebutuhan kita. Jadi Allah sejak dari awal begitu melimpah menyatakan kepada kita. Lalu ini tadi ekspresi. Ketika Allah menciptakan, maka Allah menyatakan ciptaannya sempurna. Inilah ekspresi. Maka sekali lagi, nanti kalau kita melihat seluruh aspek kehidupan kita, mengapa bekerja, tentang seks, tentang keluarga, tentang apapun, maka kita lihat ketika desain Allah awal. Kenapa? Ketika Allah menciptakan pada awalnya, maka Allah katakan, baik, baik, baik. Ada 7 kali. Dan inilah angka sempurna dalam perjanjian lama. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, setelah menciptakan manusia, maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Sungguh amat baik, sempurna. Dan kemudian bagian terakhir yang menjadi implikasi, apa sebenarnya akhir dari seluruh ciptaan? Akhir dari ciptaan bukanlah penciptaan manusia, tetapi ketika Allah beristirahat, Sabat, dan manusia dipanggil untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Ini mengungkapkan bahwa tujuan penciptaan adalah memuliakan Allah, dan kebutuhan utama manusia adalah persekutuan dengan Allah. Sekali lagi saya ulang. Ini mengungkapkan ketika Allah beristirahat, maka Allah mengundang manusia untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Maka tujuan akhir dari seluruh mengapa Allah menciptakan adalah kemuliaan Allah. Dan mengungkapkan juga kebutuhan utama kita adalah persekutuan dengan Allah. Yang seringkali kita abaikan, kita kalahkan. Kenapa? Karena seringkali kita mengatakan yang menentukan hidup saya adalah usaha saya. Yang menentukan hidup saya adalah perjuangan saya. Sayang kalau saya gunakan untuk persekutuan dengan Tuhan. Nah, teman-temanku, saya ringkas kemudian. Manusia dalam penciptaan. 3 hal yang saya akan terus lihat. Menggambarkan benang merah dari seluruh keempat tahap ini. Mari kita lihat identitas manusia pada awal. Kita bicara identitas. Gambar Allah. Gambar Allah. Bahkan di Mazmur dikatakan hampir sama seperti Allah. Itu identitas manusia. Sempurna. Manusia mewarisi pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan dari Allah. Lalu kemudian apa tujuan manusia diciptakan? Menyembah dan memuliakan Allah. Dan hanya ketika menyembah dan memuliakan Allah, manusia menemukan kepenuhan hidupnya. Kepuasan yang sejati. Makna hidup yang sesungguhnya. Apa artinya teman-temanku? Memuliakan Allah setidaknya ada 2. Yang pertama mencerminkan Allah. Merefleksikan Allah. Lalu kemudian mewakili Allah untuk mengelola bumi. Dan ini dia, saya kasih. Inilah dasar dari kenapa kita harus bekerja nanti. Ini dasar teologi kerja. Dasar teologi kerja ketika Allah memberikan mandat untuk menjadi representasi Allah mengelola dunia ini. Mengelola dunia ini, seluruh aspek, seluruh bidang kehidupan ini. Dan itulah awalnya. Teman-temanku, dasar teologi mengapa kita bekerja, mengapa teman-teman mengawalinya dengan kuliah. Sama sekali bukan untuk mencari makan. Mengapa? Nanti kalau baca Kejadian 1 ayat 28. Wah, saya senang bercerita sebenarnya, tapi waktu ya. Maafkan saya. Kejadian 1:28. Teman-teman menarik loh. Tuhan ngomong gini. Lalu Tuhan memberkati mereka. Diberkati duluan. Lalu sesudah memberkati, lalu Tuhan berfirman. Beranak cuculah, penuhilah bumi dan kuasailah bumi. Mana yang lebih duluan? Disuruh kerja atau diberkati dulu? Diberkati dulu. Ini menunjukkan bahwa bekerja bukan untuk mendapatkan berkat Allah.
Tapi nanti kita lihat dosa telah membuatnya melenceng. Nah, ketiga, ini yang kita akan lihat terus. Identitas, tujuan, lalu kemudian relasi. Mengapa Allah menempatkan manusia di Taman Eden? Supaya manusia terus berada di hadirat Allah. Maka ini mengungkapkan kebutuhan utama manusia adalah persekutuan dengan Allah. Nah, ini creation. Sekali lagi, saya tidak tuliskan kira-kira gambarannya. Seluruh aspek hidup berbicara tentang kehidupan beriman kita. Dalam seluruh aspek hidup. Bidang hukum kah, bidang ekonomi kah, bidang apapun. Bicara tentang keluarga, bicara tentang seks, bicara tentang kerja, bicara tentang mengapa harus melayani Tuhan. Kembali kepada desain Allah. Kenapa? Itulah ekspresi kehendak Allah. Ekspresi kesenangan Allah. Lalu sekarang kita masuk pertanyaannya. Wah, ideal kali ngomong gitu. Mengapa keadaannya sekarang morat-marit? Nah, ini dia. Mari kita masuk kepada kejatuhan manusia. Nah, untuk masuk kepada kejatuhan manusia, awalnya dari mana? Kan tadi dikatakan sungguh amat baik. Maka Allah bukan sumber dosa. Allah sama sekali bukan sumber dosa. Tapi kemudian kita lihat sejak dari awal ketika Allah menciptakan manusia, maka tetap harus ada perbedaan antara pencipta dan yang diciptakan. Oke, itulah perjanjian. Allah menyatakannya di dalam perjanjian. Dan perjanjian itu, apa perjanjiannya? Allah lah yang menentukan, menjadi penentu yang benar dan yang salah. Allah lah penentu hukum. Allah lah pemegang otoritas. Dan manusia sebagai ciptaan, ketaatan mutlak. Dan itulah Kejadian 2 ayat 16-17. Teman-temanku, jujur nih, kalau boleh buka ini juga, buka mic bisa. Kalau kita baca ini kalau lihat perjanjian anugerah atau sebenarnya perjanjian tuntutan kerja. Menurut teman-teman lebih lihatnya mana? Perjanjian anugerah atau perjanjian tuntutan kerja? Perjanjian tuntutan kerja. Perjanjian tuntutan kerja, betul. Kenapa? Tuntutan jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Kalau kamu want prestasi, ini saya pakai bahasa hukum. Prestasimu adalah kalau kamu nggak makan. Kamu want prestasi, hati-hati. Berarti tuntutan kerja. Tapi teman-temanku, lihat ayat 16. Lalu Tuhan Allah, tadi Kejadian 2 ayat 9 menyatakan Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon yang menarik dan begitu banyak pohon. Sekarang Tuhan Allah memberi perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Dalam bahasa aslinya, boleh kamu makan dengan sebebas-bebasnya. Pada awalnya, saya mau tanya. Tadi siapa tadi yang jawab ya? Teman-teman, mau saya ini. Mudah nggak sih ini pada awalnya? Mengikuti hukum ini? Mudah. Kenapa? Anugerah melimpah. Benar ya? Melimpah. Tapi hanya satu itu sebagai ujian ketaatan. Maka masuk kemudian kita pada dosa. Apa itu dosa? Nah, teman-teman, saya nggak akan banyak ini. Dosa, teman-teman, mari kita lihat. Dosa tentu pertama-tama adalah pelanggaran hukum Allah. Tuhan ngomong jangan makan ini. Tapi kemudian bagaimana ular menggodanya? Dengan menegasikan, menghilangkan seluruh kebaikan Tuhan. Ini godaan tuh. Hati-hati makanya kalau udah mulai melupakan kebaikan Tuhan. Iblis kan ngomong, tentu Allah berfirman. Kalau tadi firmannya, semua pohon boleh kamu makan sebebas-bebasnya. Lalu Iblis menggoda kepada memusatkan perhatian pada larangan. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan?
Teman-teman, strategi ular mengaburkan. Iblis menggoda manusia untuk hanya memikirkan larangan. Allah itu otoriter. Allah itu tidak baik. Meniadakan semua kebaikan Tuhan. Maka tergodalah sang perempuan. Kita lihat, teman-temanku, saya nggak akan bahas, setidaknya ada 4 perbedaan antara firman yang Tuhan berikan dengan apa yang diungkapkan oleh perempuan. Sampai di sini, kita hanya mungkin berkata, saya kan bukan FS. Kalau dosa itu hanya melanggar hukum Allah, saya bukan pencuri, saya bukan pembunuh. Pertanyaannya sekarang, ngerti maksudnya saya ya? Kalau apalagi teman-teman di Fakultas Hukum, kalau dosa itu hanya tentang perbuatan kriminal, maka begitu banyak orang baik di dunia ini, orang yang tidak berdosa di dunia ini. Kenapa? Nggak banyak orang yang nggak berbuat kriminal sama sekali. Sekarang pertanyaannya, mengapa Hawa dan Adam melanggar perintah Allah? Dan ini yang lebih penting dari dosa. Apa itu sebenarnya inti dosa? Mari kita lihat Kejadian. Godaan yang paling menggoda. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Teman-temanku, godaannya adalah kamu nggak usah jadi ciptaan. Nggak usah jadi ciptaan, jadi Allah kamu. Apa itu godaannya jadi Allah? Kalau diterangkan oleh frase tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah pertanyaannya, apa arti tahu di sini? Bukankah Adam tahu apa yang baik dan yang jahat sudah dikasih tahu? Maka kalau kita lihat kemudian bahasa aslinya, tahu di sini adalah menentukan yang baik dan yang jahat. Apa bagi ini yang kemudian? Dosa mau mengambil tempat Allah untuk menjadi penentu dalam hidupnya. Maka dosa tidak hanya mencakup melanggar aturan, tetapi menempatkan diri sendiri dalam pada posisi Allah sebagai Tuhan. Dosa menggantikan otoritas Allah dengan otoritas diri sendiri. Mari kita cek. Kalau kita jatuh dalam dosa, apapun dosa, kita kan sedang menempatkan diri, gue yang menentukan kepuasan gue. Benar ya? Saya ambil contoh. Firman Tuhan bilang jangan mencuri, jangan nyontek. Mengapa kita nyontek? Gue yang menentukan keberhasilan gue melalui ini. Semua. Aku yang menentukan kepuasanku ku dapat dengan ini. Aku yang menentukan, bukan Tuhan. Dan dosa kemudian jauh lebih parah. Tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi hati yang memberontak kepada Allah. Hati yang menolak Allah. Maka sekarang kita masuk kembali kepada ringkasan ketiga tadi. Manusia di dalam dosa, saya mulai dari relasi. Dan Alkitab berkata, Allah kita adalah Allah yang kudus, adil. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mati. Apa itu mati? Bukan mati fisik tentu. Tapi seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di Efesus 2 ayat 1. Kenapa? Nggak mungkin kan Rasul Paulus kirim kepada orang-orang mati. Gila Rasul Paulus kalau kirim surat kepada orang mati. Apa artinya mati? Kamu dahulu mati. Apa itu mati? Berarti mati rohani. Terpisah dari Allah sang sumber hidup. Itu ditunjukkan sebenarnya, digambarkan di Kejadian 3. Manusia lari tersembunyi. Dan nanti di Kejadian pasal 22, ayat 22 dan 24. Allah mengusir mereka dari hadirat Tuhan. Dari Taman Eden. Bahkan tidak hanya soal terpisah dari Allah, tapi kemudian dinyatakan sebagai musuh Allah, seteru Allah yang akhirnya harus dimurkai. Harus dimurkai. Itulah keadilan Allah. Berbicara relasi, langsung rusak semua relasi. Lalu kemudian teman-teman, keterpisahan dari Allah sebenarnya disadari atau tidak disadari manusia adalah akar dari segala sesuatu. Terpisah dari Allah
maka inilah akibatnya. Tapi saya akan lihat beberapa hal. Teman-teman lihat, kalau tadi identitas kita adalah gambar Allah, maka kita sekarang identitas kita adalah gambar Allah yang telah rusak. Maka selalu kalau kita tadinya gambar Allah yang merefleksikan Allah, yang menjadi wakil Allah, sekarang kita diperhambat terus oleh dosa. Lalu berbicara tentang tujuan hidup. Apa tadi tujuan? Memuliakan Allah. Dan inilah salah satu kata dosa. Hamartia. Kita gagal memuliakan Allah. Kenapa? Semua sekarang ekspresinya apapun. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sejak dari awal. Kerja, seks, keluarga, apapun. Ekspresinya sekarang yang salah. Semuanya pemenuhannya untuk aku. Dan bukan kembali untuk Allah. Mengapa kuliah? Ya untuk aku. Makanya hati-hati cek teman-temanku. Sering kan teman-teman ninggalin. Nanti saya nggak enak soalnya teman-teman ada yang udah mau masuk angkatan terakhir. Angkatan terakhir kan di kampus kita kan berguguran kan kakak. Kenapa? Kakaknya udah mau skripsi. Berguguran kelompok kecil setiap kali masuk tahun terakhir. Lalu kemudian bukankah kita membuat manipulasi secara samar? Bukankah juga studi adalah kesaksian kepada Tuhan? Yang benar. Nanti saya masuk kalau kerja, kalau nanti waktu diskusi. Benar kita ngomong, kalau nanti mau promosi, kita doa sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nanti saya akan kasih contoh. Bahwa ketika nanti naik gajimu, semuanya untuk kamu. Oke, itu tujuan. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga. Kingdom New Prologue atau Redemption, penebusan. Mengapa ada penebusan? Teman-temanku, saya tidak akan terangkan lebih jauh, tapi Alkitab kita mengungkapkan bukan soal manusia tidak mau mencari Allah. Sekali lagi ya, bukan soal manusia tidak mau mencari Allah. Mungkin manusia sadar lalu kemudian mau mencari Allah. Tapi manusia pada umumnya, lihat ya. Apa tadi dosa? Aku penentu. Bahkan di dalam mencari Allah, di dalam keselamatannya pun manusia pengen jadi penentu. Benar ya? Aku yang menentukan jalan untuk mencari Tuhan dengan melakukan ini dan melakukan itu. Padahal Alkitab berkata, ini dia kesimpulan. Semua manusia berdosa dan pasti istilah Alkitab tidak berdaya untuk mencari Allah. Tidak berdaya untuk mencari Allah. Tidak berdaya untuk mencari Allah. Maka teman-temanku solusinya hanya dari Allah. Solusinya hanya dari Allah. Dan apa yang Allah lakukan? Mari kita lihat Roma 8 ayat 3-4 ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Karena tak berdaya. Manusia tidak berdaya dalam daging. Sekarang telah dilakukan oleh Allah. Berarti solusinya, jalannya hanya dari Allah. Caranya, kita lanjutkan. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Itu sebentar lagi kita rayakan Natal. Serupa dengan daging. Dikuasai dosa. Dan kemudian Allah menghukum. Menjatuhkan cawan murka Allah kepada anaknya itu. Dan itulah yang kita rayakan di dalam Jumat Agung dan Paskah. Apa yang terjadi? Yesus Kristus menggantikan kita menerima murka Allah. Dan ini teman-teman secara cepat saya menunjukkan ini inti iman kekristenan yang membedakan dengan yang lain. Apa itu redemption? Yesus Kristus menggantikan kita menerima murka Allah, penghukuman atas dosa-dosa kita. Maka teman-teman secara cepat ayat-ayat ini selalu mengatakan 1 Petrus 2 ayat 4. Ia memikul dosa kita. Dia yang nggak berdosa memikul dosa kita. Ini dikutip dari mana? Dari Yesaya 53 ayat 5. Dia yang tertikam. Kenapa? Seharusnya kita yang tertikam. Karena kita yang memberontak. Tapi dia yang tertikam. Seharusnya kita yang diremukkan karena kita yang jahat. Tapi dia diremukkan karena kejahatan kita. Untuk apa? Mendatangkan keselamatan. Lalu kemudian
2 Korintus 5 ayat 21 ini selalu menggentarkan. Kita tidak akan main-main akan keselamatan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya kita dibenarkan. Lalu inilah yang Tuhan alami di kayu salib. Mengapa kemudian dia berteriak? Ketika merengkuh kematian, keterpisahan dengan Allah. Ia alami. Teman-teman, saya simpulkan kemudian, manusia dalam penebusan, lalu kemudian apa yang dialami sebenarnya manusia dalam penebusan. Sebelum saya masuk kepada ketiga hal tadi, apa yang dialami? Dan ada 3 istilah yang selalu dinyatakan dalam Alkitab kita. Saya ambil dulu dari pertama dari Efesus. Efesus mengungkapkan begini, dulu kamu mati. Apa itu mati? Terpisah dari Allah. Menjadi musuh Allah. Maka bagaimana, apa artinya keselamatan? Ketika kita diperdamaikan. Damai sekarang. Sehingga kita bisa hidup, berelasi dengan Allah. Inilah pendamaian. Istilah dari agama, istilah relasi. Lalu kemudian, ini diungkapkan Roma 3 ayat 25 misalnya. Kristus Yesus telah ditentukan. Bahkan relasi itu lebih istimewa. Tidak hanya dibebaskan, tidak hanya damai kita ya. Tapi bicara kita diangkat dengan istimewa menjadi anak-anak Allah. Lalu ini istilah hukum. Apa istilah hukum? Dulu bersalah dan divonis harus dihukum. Itu istilah hukum. Dulu salah, maka harus dihukum dong, harus dimurkai. Tapi bagaimana supaya bebas? Apa yang dilakukan Kristus? Ketika Kristus menggantikan kita, kita sekarang dibenarkan, justifikasi. Apakah sudah benar? Belum. Tapi dibenarkan. Maka kita bebas dari hukuman. Dan justru mendapatkan surga kekal. Inilah yang sering disebut dengan pembenaran. Dan pembenaran ini seharusnya sama. Membawa relasi damai sejahtera dengan Allah. Teman-teman, dan terakhir konsep pegadaian. Apa itu pegadaian? Dibayar kembali. Kita didominasi, dikuasai, diperhamba oleh dosa. Lalu kita ditebus, dibayar kembali. Supaya sekarang bebas dari dominasi dosa. Kita bukan lagi hamba dosa dan seharusnya sekarang menjadi hamba Allah kembali. Nah inilah penebusan. Saya lihat di dalam Roma juga diungkapkan hal ini. Penebusan istilah perdagangan, jalan pendamaian, istilah relasi agama, dan pembenaran adalah istilah hukum. Lalu masuk kita sekarang kepada ketiga hal ini. Teman-teman, ketiga status itu, identitas kita, nanti saya akan masuk kepada, apakah kita udah langsung kudus? Enggak. Tapi gambar Allah itu sekarang masuk proses terus-menerus dipulihkan dan diubahkan kembali menjadi gambar Allah. Gambar Allah yang telah menyatakan diri kepada kita, yaitu rupa Kristus. Dan itulah yang kita kerjakan di dalam PO kita, pemuridan. Di sini kita sekarang, inilah kita mengisi redemption. Kita kembali dipanggil untuk memuliakan Allah. Lihat 1 Korintus 6 ayat 20, kamu telah dibeli, muliakan Allah dengan hidupmu. Lalu 1 Tesalonika, dulu kamu menyembah berhala, kamu melayani berhala, sekarang layani Allah. Relasi dipanggil kembali untuk menikmati relasi dengan Allah. Saya mau balik tadi teman-teman untuk membuktikan kepada teman-teman bahwa isi Alkitab itu adalah kerajaan Allah. Dan itu sebenarnya kan diungkapkan mengapa Yesus harus ke dunia. Itulah redemption. Yesus ngomong kehendak Allah. Sejak dari tadi ya, kehendak Allah, kehendak Dia yang mengutus aku. Dan mari kita lihat, ketika di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus, ini di awal pelayanannya. Di awal pelayanannya, berulang kali Yesus ngomong kerajaan Allah. Lalu di Matius kerajaan sorga. Ingat teman-teman, mengapa kerajaan sorga? Karena orang Yahudi nggak sembarangan nyebut nama Allah ya. Jadi kerajaan sorga, kalau di Injil Matius itu kan ditujukan kepada orang Yahudi. Maka kerajaan sorga sama dengan kerajaan Allah. Nah teman-teman, ini di awal pelayanan. Di sepanjang pelayanannya, Yesus ngomong, memberitakan kerajaan Allah. Nanti di akhir setelah kebangkitannya pun, sebelum kenaikan ke sorga, Yesus terus bicara kerajaan Allah. Maka betul misinya kerajaan Allah. Tapi saya mau masuk kemudian, teman-teman mungkin berkata begini, bukankah kita ditebus?
Mengapa masih banyak susah? Mengapa masih jatuh bangun? Mengapa masih menderita? Dalam Roma kan dikatakan, kita juga menderita. Bukan berarti semua sakit bersalin. Lalu bukan berarti orang-orang percaya nggak sakit bersalin. Sakit bersalin juga. Mengeluh juga. Mengapa? Dan inilah dia teman-teman. Nanti apa tahap akhir? Penyempurnaan. Maka berarti belum sempurna. Di mana kita sekarang? Inilah yang disebut dengan already and not yet. Dalam proses. Semua dalam proses. Dan kita sekarang dalam proses ini apa yang kita harus kerjakan? Kita berpatokan dengan penciptaan, desain awal kita. Kita sedang dipulihkan supaya kembali kepada desain awal. Dan kita tahu pasti nanti akan kita sampai di sana sempurna. Maka kita semangat menjalaninya sekarang. Jadi gini nih. Apakah kita, kalau ditanya ke teman-teman, apakah kita orang-orang kudus? Ya dan belum. Ya, kenapa? Kenapa kemudian Rasul Paulus tulis kepada orang-orang kudus, bahkan kepada orang Korintus. Itu kan Rasul Paulus paling marah pada orang Korintus. Tetap tulis Paulus kepada orang-orang kudus. Kenapa? Karena kita sudah kudus, sudah dimulai dengan ciptaan baru. Sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Tapi apakah hidup kita kudus? Belum. Maka kita dipanggil untuk kuduskan kamu, kuduslah kamu. Kita dipanggil dalam proses pengudusan. Tapi kita tenang sekarang. Kenapa? Ada satu jaminan, nanti gue pasti kudus. Nanti kita bahas pada bagian keempat. Oke? Nah, kita sekarang hidup dalam kedua, desain awal dan nanti kesempurnaan. Apakah kita sekarang sudah serupa seperti Kristus? Belum. Tapi kita terus diubah. Kita terus diubah serupa Kristus. Ada jaminan nanti pasti akan serupa dengan Kristus. Apakah kita sekarang sudah bebas dari penderitaan? Ya enggak. Tuhan memberikan kepada kita silih berganti suka dan duka. Tuhan pelihara kita. Tapi nanti ada jaminan bahwa semua air mata, semua duka pasti akan berakhir. Dan di jalan itulah kita punya berpengharapan. Kita sekarang bekerja, ambil bagian di dalam proses itu. Nanti di bagian akhir ketika refleksi saya akan kemudian lebih mendaratkan lagi. Saya selesaikan aja dulu. Kita masuk kepada bagian terakhir. Nah ini dia consummation. Ini pengharapan. Menurut catatan saya waktu 40 menit. Sedikit lagi saya ringkaskan dulu ya. Vina, maafkan saya. Emang saya suka cerita orangnya. Saya udah coba sesingkat-singkatnya ini. Oke, nah kita lihat, teman-teman, Alkitab menyatakan nanti, kalau nanti teman-teman baca Wahyu 21 ayat 1-7, bahwa di dalam ayat 5, segala sesuatu baru. Tuhan berkata, lihatlah, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Lalu Allah akan bersama-sama dengan umatnya selama-lamanya. Kita akan menikmati relasi kekal dengan Allah. Bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Suatu hubungan, relasi yang begitu intim antara Allah dan gerejanya umat. Lalu kemudian kita akan menjadi umat dan Ia akan menjadi Allah kita. Dan yang lebih menarik, lebih istimewa lagi teman-temanku. Bagian yang terakhir, ayat 7. LAI kita sedikit menerjemahkannya masih Allah. Tapi seharusnya aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Teman-teman, kita akan ngalamin betul-betul seperti doa kita. Bapa kami, ia akan menjadi Bapa yang akan memeluk kita selama-lamanya. Ini dia. Sekarang masih menderita, yes, already and not yet. Nanti tidak ada lagi duka cita. Pada saat consummation. Umat Allah akan menikmati kehidupan kekal.
minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Lalu saya masuk sekarang ketiga tadi. Saya rindu teman-teman untuk selalu melihat prosesnya benang merahnya dengan ketiga hal tadi. Identitas kita, nanti lihat ini identitas kita, nanti akan jadi gambar Allah kembali. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 2. Teman-teman baca di ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia. Amin. Kita akan menjadi seperti Kristus. Tubuh baru. Bahkan sekarang masih banyak cacatnya, ya jatuh bangun. Nanti kepada Korintus, ini Korintus jemaat yang paling bobrok dari seluruh surat-surat Rasul Paulus. Tapi kepada mereka Tuhan ngomong, kepada mereka firman Tuhan berkata, ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu nanti tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan? Nah, ini dia. Ini yang saya katakan tadi. Teman-teman, sedikit aplikasi ya, walaupun nanti saya simpulkan lagi. Teman-teman kan gini nih, suka kekristenan itu, mengapa percaya kepada Yesus? Kita biasanya selalu menjawab supaya nggak masuk neraka. Nanti kalau mati masuk surga. Oke. Tapi surga kan kita belum tahu seperti apa. Tapi satu hal yang pasti, nanti lihat ya, gini nih, kalau mau menikmati, kan surga itu kita rasakan indah sekali. Kalau indah sekali, seharusnya kita rindu menikmatinya mulai saat ini. Ini yang disebut cicipan. Foretaste. Cicipan. Kita cicipi dong surga itu sekarang. Gimana caranya? Kita tahu nanti di surga kita akan seperti Kristus. Maka bagaimana mencicipi surga saat ini? Mari kita berubah seperti Kristus. Mari kita kerjakan pemuridan. Menjadi murid-murid Kristus. Supaya kita cicipi sorga itu sekarang. Sekarang mengenai tujuan. Kita akan menyembah Allah selama-lamanya. Bagi Dia yang duduk di atas takhta. Bagi Anak Domba. Puji-pujian. Hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Nanti kerjaan kita menyembah Tuhan. Wahyu 7 ayat 15. Nah ini mau jadi pengurus bukan? Lihat. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Dan apa kita nanti? Melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Nanti suasana sorga itu seperti apa? Kita belum tahu. Nggak tahu saya apakah emas beneran, apakah di salju, ya apa saya nggak ngerti. Tapi nanti digambarkan, nanti di sorga kita akan melayani Allah siang dan malam di bait suci. Sekarang bagaimana menikmati, mencicipi sorga di muka bumi, kini dan sekarang, kini dan di sini, layani Tuhan. Layani Tuhan untuk mencicipi sorga. Saya rindu itu betul-betul teman gumulkan ketika menjadi proses menjadi pengurus ini, calon pengurus ini. Cicipi sorga dengan melayani Tuhan saat ini. Nanti kita akan layani Tuhan selama-lamanya. Relasi. Wah, tadi saya udah ungkapkan. Wahyu 7, teman-teman ketika melayani siang dan malam, ada yang menarik. Dan ia akan membentangkan kemahnya. Apa artinya? Ingat Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam, sebenarnya bahasa aslinya berkemah bersama kita. Apa itu berkemah? Nanti, di mana kita berkemah, di mana kita diam, di situ juga Tuhan berkemah bersama kita. Itu nanti sorga. Bagaimana menikmati sorga saat ini? Nikmati dong persekutuan dengan Allah. Perjuangkan relasi. Jangan relasi kita sedikit ya. Jangan relasi kita kalau lagi mau UAS aja. Kita makin khusyuk doanya. Kita kan banyak berrelasi dengan Tuhan. Model interaksi bukan? Benar ya? Kan suka saya tanya. Teman-teman, mengapa sih susah untuk bertekun berdoa? Sibuk, Bang. Oke. Mau UAS? Makin sibuk? Ya. Mau sidang nanti makin sibuk? Ya. Mengapa berdoa?
Khusyuk lagi doanya. Karena kita pola dengan Tuhan bukan mau berelasi, bukan mau bersekutu, bukan mau merindukan Dia, hanya pola transaksi. Kiranya hal-hal ini, walaupun maafkan saya, bahasa saya nggak terlalu, saya nggak bagus untuk dikutip-kutip dalam IG teman-teman, karena bahasanya pasaran. Tapi kiranya teman-teman mendarat sekali ini ketika saya ngomong seperti ini. Oke. Ingat teman-temanku, banyak orang Kristen, udah selamat, yang penting udah selamat. 2 Korintus 5, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Orang percaya dan tidak orang percaya. Tentu kita tidak takut lagi. Kita tidak takut lagi karena kita tidak akan dihukum. Tapi Alkitab mengungkapkan, walaupun kita tidak secara jelas, Alkitab mengungkapkan kemegahan kita, sukacita kita tentang mahkota. Walaupun saya tidak tahu seperti apa itu mahkota nanti. Kita akan diminta pertanggungjawaban kita untuk setiap hal yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Kristus. Sekarang mari kita masuk bagian dari akhir summary-nya, teman. Mari. Inilah jalannya, teman-teman. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi lihat, state di awal itu sama, pemulihan nanti glorification. Hanya nanti glorification kita akan alami selama-lamanya. Sekarang di already and not yet, lihat already and not yet. Naik terus, tapi jatuh bangun juga ada jurang-jurangnya. Itu already and not yet. Di masa redemption. Sekarang ini hanya kesimpulan aja. Tapi saya mau tekankan bagian terakhir. Ini nanti supaya kita bisa lihat. Kita harus melihat apapun di dunia ini dari sudut pandang penciptaan. Mengapa sih harus monogami? Mengapa semua seharusnya jawaban kita tentang kehidupan kekristenan kita, tentang iman kita, bagaimana mengintegrasikan iman kita dengan seluruh aspek kehidupan kita. Iman seperti apa? Iman percaya bahwa apa yang ditentukan, didesain Allah pada waktu penciptaan, itulah kehendak Allah. Dan itulah yang terbaik bagi kita. Oke, ini keadaan kita already and not yet. Ini dalam dosa. Betapa pahitnya dosa. Nanti ini already and not yet. Ingat teman-teman. Already, sekalipun kita sudah ditebus, kita masih hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Banyak penderitaan dan fana. Tapi kita tetap dipanggil sekarang menjadi agen perubahan, menjadi kembali kepada status kita sejak awal. Apa awalnya? Apa arti memuliakan Allah? Menjadi wakil Allah untuk mengelola bumi, untuk membaharui bumi. Dan kita sekarang dipanggil dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya rindu teman-temanku, teman-teman nggak harus kemudian semua jadi hamba Tuhan kok, nggak perlu. Kalau kamu benar baik-baik di bidang hukum, kamu dipanggil di sana untuk membaharui bidang hukum. Dan ini dia final kita. Semua akan berakhir. Memang masih susah sekarang. Dan atas dasar itu, mari kita punya pengharapan, berpengharapan teguh. Apa yang terjadi dari dalam consummation, kemudian kita harus coba usahakan. Cicipi itu dengan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Apa itu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi? Nanti kita serupa dengan Kristus. Maka mari kita kehidupan kita berubah seperti Kristus saat ini. Walaupun jatuh bangun. Nanti di sana kita akan melayani Allah selama-lamanya. Mari kita di sini memuliakan dan melayani Allah. Nanti kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Dalam relasi yang intim. Mari kita perjuangkan persekutuan relasi dengan Allah saat ini. Itulah menghadirkan kerajaan Allah. Mengapa kemudian teman-temanku kita perlu memikirkan hal ini? Perlu kita tanya, apakah cerita kita ada dalam bingkai cerita Allah? Ya, masuk dalam perenungan. Ini Roma, saya suka dengan Roma 15 ini. Saya tidak akan baca semua, tapi yang ayat 8 sampai ayat
ayat 8 itu, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Lihat, untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada kita. Allah berdaulat untuk mengokohkan, menggenapkan seluruh janji, seluruh rencananya. Penting ini teman-temanku. Allah berdaulat menggenapkan seluruh rencananya secara sempurna. Sejarah menyatakan tindakan kedaulatan Allah menggenapkan seluruh rencananya. Mengokohkan janji yang telah diberikannya. Maka, teman-teman, tadi Yan udah mulai, jangan khawatir itu kan janji Tuhan. Apa dasar Allah bisa dipegang janjinya? Karena Allah berdaulat telah membuktikan, menggenapkan seluruh rencananya. Karena Allah berdaulat menggenapkan seluruh rencananya secara sempurna, teman-temanku. Maka betul yang dikatakan nanti di ayat 13. Allah adalah sumber pengharapan. The God of hope. Ia layak jadi gaya sumber pengharapan. Maka apa bagian kita? Yuk mari kita jalan dalam rencana Allah. Saya kutip apa yang diungkapkan oleh Ray Stedman. The great and supreme question dalam hidup ini bukan what shall I do with my life or what can I make of it, tapi bagaimana seluruh kehidupan kita berelasi dengan apa yang sedang Allah lakukan. Dan any event kalau tidak berelasi dengan tujuan-tujuan Allah, walaupun kita mungkin, wow, hebat mimpi-mimpi saya, without real meaning and significance. Kiranya kita masuk dalam hadirat Allah. Percaya nggak sih kita kalau Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah, nanti gua tambahkan semua. Tapi kan kita balik, kita minta, pengennya kita minta, Tuhan tambahkan dulu. Maka saya akan menyembah kamu. Kita terus menuntut, berikan dulu. Oh saya sih belajar, mari kita belajar untuk percaya. Lalu kembali kemudian, tadi kerajaan Allah itu sebenarnya diungkapkan kepada kita dalam puncaknya adalah misi Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Misi Allah. Maka mengapa kita harus memikirkan itu? Teman-teman, di mana tempat kita dalam God's story? Saya tadi bertanya, kita serius sekarang memikirkan, saya masuk kepada teman-teman mulai memikirkan. Betul-betul nanti pekerjaanmu adalah kamu gumulkan. Tuhan, engkau memanggil saya di mana? Apa rencanamu? Tapi maafkan saya, calling yang kita sebut saat ini calling, udah melenceng di dalam dosa. Kita maunya ini, lalu kita minta Tuhan berkati, bukan? Calling, kalau betul calling, panggilan, nggak ditentukan oleh yang dipanggil dong. Masa kita bilang sama Tuhan, panggil saya ini dong Tuhan. Ya enggak. Calling itu kan kita hanya Tuhan panggil saya apa? Saya mau dengar, saya mau taat. Itu calling. Teman-teman dalam menggumulkan menjadi pengurus itu betul-betul tanya kehendak Tuhan. Jangan kadang-kadang kan ya kita udah ada maunya. Lalu kemudian kita cari pembenaran. Maka dalam teologi kemudian sering kali ini diperlebar. Di masa redemption menjadi kemudian satu tahap misi di mana kita dipanggil untuk dalam God's story itu. Kenapa teman-teman? Alkitab ngomong gini, Yesus yang pertama-tama kali mengerjakan misi Allah, lalu kemudian betul-betul misi yang sama harus kita kerjakan. Yohanes 20 ayat 21 misalnya. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini menarik ya. Teman-teman, kan kadang-kadang kita melayani Tuhan supaya dapat damai sejahtera. Jangan dibalik dong. Tuhan kasih damai sejahtera dulu, baru dia utus. Lihat menarik ya. Tuhan itu, saya kalau baca Alkitab ini, iya benar ya.
damai sejahtera bagi kamu. Lalu baru diutus. Kadang-kadang kita balik. Gua mau melayani Tuhan supaya gua beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, kerajaan Allah, tadi kita lihat pengutusan dia. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Di mana Tuhan memanggil kamu? Di aspek, di bidang di mana Tuhan memanggil kita. Wow, kita dipanggil itu teman-teman. Dan terakhir kemudian, bagaimana ini membentuk cara berpikir kita. Apa itu cara berpikir? Kita memandang segala sesuatu menurut cara pandang bagaimana Allah, kehendak Allah dinyatakan di dalam penciptaan, dan bagaimana nanti keadaan ketika consummation. Ketika semuanya dinyatakan baru. Kita harus melihat segala sesuatunya kemudian di dalam hal itu. Kita teman-teman, apa aspek apapun. Sekali lagi, nanti kita bisa ambil contoh. Mau bicara tentang keluarga, kita bisa lihat bagaimana keluarga di awal. Bagaimana keluarga kemudian jatuh di dalam dosa. Bagaimana keluarga mengalami pemulihan. Dan nanti relasi itu akan kita mengalami. Semua kita bisa lihat dalam konteks bagaimana itu diciptakan dan bagaimana akhir dari semua sejarah ini. Itu yang dikatakan kalau si Timothy Keller melihatnya dari sisi relasi. Tidak seperti cara pandang dunia lainnya, pandangan Alkitabiah memahami semua hakikat masalah kehidupan manusia itu relasional, relasi dengan Allah. Kita diciptakan dalam relasi dengan Allah. Lalu kemudian kita kehilangan relasi. Maka kita kemudian bertanya, mengapa sih hidup gua kosong? Mengapa begini? Mengapa begitu? Karena dosa. Tapi sekarang kita dibawa kembali kepada Allah. Apakah sudah sempurna? Belum. Maka kita orang-orang Kristen, jangan nanti pengurus. Kan sudah percaya kepada Tuhan. Saya udah pengurus, kenapa nggak damai sejahtera terus? Already and not yet. Nah, itu kita harus alami ini. Mengapa kita masih menderita? Already and not. Kenapa kita masih mungkin jatuh dalam dosa? Already and not. Tapi kita terus bergerak dengan satu jaminan. Kita tidak takut lagi. Ngerti ya? Kalau kita takut, kita belum tahu ujungnya, maka kita masih takut sekarang. Nanti kalau saya gagal, Enggak. Kita tahu ujungnya. Pasti. Kita akan disempurnakan. Maka semua bidang. Ya, mari kita integrasikan. Apa integrasi iman? Semua apapun aspek hidup kita. Mari kita lihat dalam konteks bagaimana Allah dulu menciptakannya. Mengapa jadi rusak begini? Ya karena dosa. Sekarang saya dalam proses pemulihan. Tapi already and not yet. Tuh anugerah Allah menyertai saya. Dan nanti ada satu jaminan. Saya tidak perlu takut. Saya mau kerjakan dengan sukacita. Kenapa? Karena akan disempurnakan. Itulah cara pandang yang benar. Bahkan kita dipanggil, teman-temanku, untuk kurang E-nya, maafkan saya, penebusan seluruh aspek kehidupan. Saya penderita OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi hal itu pun terganggu saya. Kenapa? Already and not yet. Saya masih dalam kerapuhan hidup. Nanti saya bisa mikir-mikir itu, kenapa tadi saya salah ya. Tapi itulah kerapuhan manusia. Nah, saya ambil contoh kemudian. Dulu kita dipanggil umpamanya konteks mengapa harus melayani? Karena itu identitas kita. Dulu sejak awal kita dipanggil, kita diciptakan melayani Tuhan. Nanti bisa lihat itu. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi dalam dosa gagal memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin kita mengerjakan aktivitas-aktivitas. Tapi ada banyak hal tujuannya bukan untuk Tuhan. Kita mungkin perform di mana-mana. Tapi pasti gagal melayani Tuhan. Tapi kemudian kita dipulihkan. Dan sekarang mulai belajar kembali. Seharusnya ada di depan situ. Diproses untuk kembali bisa melayani Allah dengan baik. Dan nanti sempurna kita akan melayani Allah selama-lamanya.
Kerja. Mengapa kerja? Ingat, Kejadian 1:28 ya. Kejadian 1:28. Tuhan berkati kita dulu. Jadi kerja pada awalnya bukan cari makan. Kerja awalnya adalah memang Tuhan mau pakai kita untuk mengelola bumi. Sebagai wakil Allah mengelola bumi. Tapi dosa telah merusak itu. Sehingga kerja kemudian orientasinya ke apa akibat dosa? Kejadian 17. Kerja menjadi susah. Lalu kerja orientasinya kemudian sekarang kita, pemenuhan kehidupan kita. Semua tentang aku, semua tentang aku. Lalu dipulihkan. Kalau nanti baca Kolose, apapun sekarang yang kamu lakukan, kuliah, kerja, tidak semata-mata untuk kamu lagi dong. Tapi untuk Tuhan. Dan bahkan nanti kerja enggak? Ya kerja. Nanti dikatakan di sorga pun masih kerja kita untuk Tuhan. Nah, cara pandang ini yang kita akan lihat terus. Mengapa seperti itu? Nah, selalu pertanyaan. Teman-teman, kita masih lihat ya. Di dalam redemption, kita sedang already and not yet. Jadi, saya bukan kita memaklumi, tapi kita harus tetap menyadari mengapa saya masih sering gagal ya. Mengapa saya kadang-kadang kehilangan damai sejahtera ya? Enggak apa-apa. Tapi asal terus berjuang untuk terus hidup, bertumbuh untuk menikmati Tuhan. Kiranya, maafkan saya 1 jam juga. Kiranya bagian ini menolong teman-teman. Tidak hanya punya cara pandang, tidak hanya saya pikir ya, bahkan tidak hanya untuk calon pengurus, tapi untuk tim regenerasi. Bagaimana kita melihat kehidupan kita? Mengapa? Apa nanti ketika saya kuliah, bekerja, seharusnya mulai terus dibaharui. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Yan. Baik, terima kasih Bang Niko atas pemberitaan firman Tuhannya. Sekarang ada sesi tanya jawab Bang. Udah ada dari Slido. Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Mungkin karena kendala waktu, mohon jawabnya dengan singkat, padat, dan jelas kali ya Bang ya. Oke, thank you Bang. Pertanyaan yang pertama nih Bang. Ketika kita tahu Tuhan berdaulat atas hidup kita, tapi kita masih berpikir untuk berusaha dan mengikuti standar dunia untuk mengamankan masa depan, apakah itu iman yang salah? Proses mengandalkan Tuhan tentu suatu proses, teman-temanku. Jadi ketika kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan kemudian memiliki kepekaan di dalam kehidupan kita untuk melihat apa artinya ketika Tuhan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, Tuhan menyatakan bahwa janji-janjinya itu kemudian Tuhan akan genapkan. Jadi apakah itu iman yang salah? Sekali lagi, kita tidak bisa kemudian hitam putih. Kenapa? Bagaimana Tuhan bekerja tergantung dengan pertumbuhan kita, tergantung dengan kedewasaan kita. Jadi kita tidak bisa langsung menyatakan selalu ketika saya masih punya rasa ragu, apakah saya bukan orang beriman? Oh tidak. Oke. Jadi apa yang saya ambil contoh. Ketika saya umpamanya meninggalkan direktur saya, lalu kemudian menjadi memberikan pelayanan kepada pelayanan mahasiswa, saya tidak bisa menyatakan itu kepada orang lain. Beriman dong kamu. Enggak, karena kita mempunyai tingkat kedewasaan, pertumbuhan, peristiwa, latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan. Yang penting adalah kita belajar untuk kita tahu apa janji Tuhan, belajar untuk menghidupinya. Ketika mungkin kita gagal, bangkit lagi untuk kembali mengandalkan Tuhan. Baik, terima kasih Bang jawabannya. Pertanyaan yang kedua Bang, kalau Tuhan sayang sama manusia, kenapa ada yang masuk neraka? Kalau Tuhan sayang kepada manusia, kenapa ada yang masuk neraka? Karena itulah memang konsekuensi
Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dengan begitu sayangnya. Kasih Allah sering kita hanya lihat di dalam konsep penebusan, tapi kasih Allah sudah dinyatakan ketika ketika manusia diciptakan. Allah menyatakan kasihnya. Ini satu misteri yang kita tidak akan pernah tahu. Allah merindukan semua manusia untuk diselamatkan, tapi Alkitab juga mengatakan tetap akan ada yang menolak. Dan kepada mereka yang menolak, itulah bagian dari konsekuensi dosa. Jadi jangan teman-temanku jangan pertentangkan antara kemudian kasih Allah dengan kemudian konsekuensi dosa. Kenapa? Ada keadilan Allah di sana. Itu satu misteri. Jadi Alkitab juga mengatakan bahwa Allah pada dasarnya merindukan semua manusia selamat. Tapi Alkitab juga menyatakan tetap akan ada mereka yang menutup diri, menolak anugerah Allah. Kiranya Tuhan berkati. Itu tentu satu apa istilahnya ya, satu konteks pemaparan sendiri yang gak gampang kita hanya bisa jawab dalam beberapa menit ini. Baik, terima kasih Bang. Pertanyaan selanjutnya, Bang, dengan tema yang diangkat ini, urgensi penting apa yang membuat kita harus menjadi pengurus? Nggak ada yang mengharuskan jadi pengurus, tapi belajar untuk bertanya. Tadi kan gitu, kita mau masuk di dalam rencana Tuhan. Kita mau masuk dalam panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan kepada kita? Melayani. Maka kita kemudian harus bertanya, ketika Tuhan menempatkan kita di FHUI, pekerjaan Tuhan apa di sini? Apakah Tuhan memang memberikan kepada saya suatu kapasitas, kemampuan, momentum saat ini untuk melayani Tuhan? Tanya itu kepada Tuhan. Oke, itulah kehendak Tuhan. Jadi bagi urgensinya adalah tadi di bagian akhir ketika apa yang saya ungkapkan, ketika kita tahu kerajaan Allah itu, maka ketika kita tahu itu cerita Allah, di mana tempat kita dalam cerita Allah? Apakah kehidupan kita masuk di dalam cerita Allah itu? Itu misalnya. Tadi saya ambil contoh bagian akhir, mengapa harus melayani? Karena memang kita sejak awal dipanggil untuk melayani. Maka yang digumulkan saat ini adalah, apakah memang waktunya dan tempatnya saya melayani di POFHUI saat ini. Jadi harus secara jujur di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau betul yang namanya panggilan, ya kita tanya dong kepada Tuhan. Baik, terima kasih Bang Niko. Untuk jawabannya selanjutnya, apakah jatuh bangun dan berbagai pencobaan dalam hidup dapat dimaknai sebagai proses penyempurnaan dari Tuhan? Teman-teman, saya mau jawab ini gini nih. Kalau ini memang betul-betul secara saya mau jawab dulu. Apakah jatuh bangun dari berbagai pencobaan dalam hidup dapat dimaknai proses penyempurnaan? Ya. Oke. Kita menyatakan ketika kamu dicobai itu untuk memurnikan kamu. Oke. Tapi sekali lagi, sayangnya ini jangan pakai ini kemudian seringkali kita pakai ini sebagai suatu pemakluman bahwa nggak apa-apa, namanya juga sedang proses penyempurnaan dari Tuhan. Ketika kita memakai semua itu bahwa sebagai suatu dalih atau alasan atau pemakluman dari jatuh bangunnya kita, maka something wrong di situ. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk terus berjuang. Untuk terus bertumbuh, untuk terus hidup kudus. Tapi dalam konteks itu kita harus sadari, pasti kita akan ada gagal. Tapi ingat, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Yang akan membawa kita terus bangkit. Kalau ingat tadi gambar saya, kan ada saat dia terjengkang. Tapi dia bangkit terus. Nah, masalahnya jangan ketika terjengkang, yang namanya juga
namanya juga kita masih dalam proses. Nah, itu permasalahan. Semoga jawab pertanyaan ini memang pertanyaan yang tulus dalam satu pergumulan. Mengapa saya masih jatuh bangun? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banget atas jawabannya. Selanjutnya mengenai dosa merupakan pemberontakan kepada Allah. Bagaimana dengan dosa yang diperbuat demi kebaikan? Apakah masih dapat dikatakan dosa adalah pemberontakan? Nah, itu dia. Apa itu saya katakan, apa sih pemberontakan kepada Allah? Ketika, kan begini, firman Tuhan mengatakan ini yang benar dan baik. Lalu kemudian apa itu pemberontakan kepada Allah? Aku yang menentukan. Aku yang menentukan apa yang baik dan benar. Nah, itulah pemberontakan. Kita otoritas Allah kita ambil. Aku yang menentukan sekarang, Tuhan. Nah, sama ini kan sebenarnya dosa diperbuat demi kebaikan itu adalah manusia yang menyatakan aku yang menentukan, aku melakukan ini demi kebaikan. Jadi bagi saya sih seharusnya tidak ada dosa demi kebaikan. Kalau berbicara tentang perbuatan, bahwa sekali lagi teman-temanku ya, bahwa kita masih dalam kedagingan kita ya, tapi nggak ada itu dosa diperbuat demi kebaikan. Dosa ya dosa, pemberontakan kepada Allah. Kan nanti itu bisa banyak alasan tuh. Dulu ada yang ngomong gini, nyogok aja dulu. Nanti kalau jadi pejabat kan jadi berkat. Bukankah kalau nanti saya jadi pejabat, saya bisa membuat kebaikan kepada banyak orang? Itu siapa yang menentukan jalannya? Manusia, kita menentukan. Caranya seperti ini, Tuhan. Kan Tuhan janji, dia berdaulat. Kalau memang yen akan jadi dekan, ya Tuhan berdaulat. Apapun caranya, mau berliku pun. Ya ini akan jadi dekan. Saya ambil contoh kira-kira seperti itu. Ngerti maksudnya ya? Tapi masalahnya kita tidak percaya. Kita lebih percaya jalan yang kita reka-reka. Kayaknya ini nih jalannya. Ya itu justru membuktikan keberadaan dari dosa itu sendiri. Selalu kita pengen, kita yang menentukan. Gini nih Tuhan. Kita kayaknya lebih tahu caranya. Kira-kira mungkin kalau kurang baik cara saya menyusun kalimat, tapi kira-kira mudah-mudahan dimengerti. Baik, dapat sangat dimengerti Bang. Terima kasih banget atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Bang, sempat mikir pelayanan itu sebenarnya bukan passion saya, tapi jika tidak dilakukan mungkin ya akan rasa gengsi gitu, takut amarah Tuhan. Saya terus dicekoki orang pelayanan pasti diberkati. Nah, saya harus apa ya Bang? Nah, teman-temanku sekali lagi balik. Tadi saya udah ngomong, Tuhan kan udah janji kepada kita. Oke, aku akan memberkati engkau. Aku akan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi kita tidak melayani Tuhan untuk mencari perkenan Tuhan. Oke, sekali lagi ya, kita tidak melayani Tuhan untuk mencari perkenan Tuhan supaya kita diberkati lagi. Oke, kita melayani Tuhan pertama karena kita memang diciptakan untuk melayani Tuhan. Kemudian kita melayani Tuhan, oke? Kita melayani Tuhan sebagai respon bahwa Allah sudah sedemikian baiknya kepada kita. Sudah sedemikian mengasihi kita. Sebagai respon itu kita melayani Tuhan. Jadi jangan dibalik. Kan kita ada lagunya tuh kalau nggak salah. Melayani Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Tuhan berkati dulu. Tadi kalimatnya damai sejahtera bagi kamu. Lalu diutus. Nanti teman-teman benar-benar baca Kejadian 1 ayat 8. Lalu Tuhan memberkati mereka. Baru kemudian beranak cucu lah. Barulah kemudian diberi perintah. Beranak cucu. Lalu kemudian penuhilah bumi dan kuasai bumi. Itu melayani. Lalu kemudian bukan passion,
Teman-teman, pelayanan bukan tentang passion. Yang penting kemudian di dalam Korintus dikatakan tiap-tiap orang percaya diberikan karunia untuk melayani. Sekarang pertanyaannya perlu kamu tanya. Di bagian mana? Apa talenta saya? Apa karunia saya yang saya bisa berikan bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tidak bicara melayani itu adalah passion saya. Oh, saya tidak punya passion. Semua kita dipanggil untuk melayani. Semua kita diberikan karunia. Untuk apa? Kalau nanti baca 1 Korintus 12 ayat 7 kalau nggak salah. Tiap-tiap kalimatnya. Tiap-tiap orang diberikan karunia untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekarang tinggal kita bertanya, di mana bagian saya? Tentu nggak sama semua kita. Saya nggak tahu siapa yang jago nyanyi di sini. Ya berbeda. Saya nggak bisa baca not. Tapi beda juga saya. Mungkin teman-teman nggak ada yang bisa seperti saya. Bisa berhari-hari ngomong nggak habis-habis suaranya. Ya itu karunia. Jadi mari kita temukan apa karunia kita. Bukan bicara soal passion-passionan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang sudah menjawab pertanyaan. Yang terakhir, oke, jadi buat teman-teman semua terima kasih sudah mengajukan pertanyaan, dan kalau memang ada dari teman-teman yang masih bingung atau ada hal yang ingin tanyakan, boleh sekali untuk menghubungi Mbak Vina untuk mengajukan pertanyaan. Nanti akan disampaikan kepada Bang Niko. Kenapa tiba-tiba Yen? Bapak, aku nggak kuat kalau Saya pikir kamu terharu gitu, Yen. Oh enggak, Pak. Tapi benar, oke, aku lanjut serius lagi. Jujur firman dari Bang Niko sangat membukakan aku secara pribadi. Dan ini sekalian penutup, dari pemberitaan Bang Niko yang sampaikan gitu ya, satu hal yang merema di hati aku gitu. Kita hidup di dunia bukan hanya sekedar untuk bahagia. Bukan hanya sekedar bahagian keluarga, bukan bahagian diri sendiri atau pasangan hidup kita nantinya gitu. Tapi beyond dari itu semua adalah kekekalan gitu. Tujuan kita adalah kekekalan itu gitu. Dan aku mau mengajak gitu teman-teman yang ada di sini untuk mengambil sikap hati dan merenungkan firman yang hari ini kita dengar gitu. Nanti kalau ada yang kemis gitu ya, teman-teman boleh lihat videonya lagi, ulang kembali gitu ya. Ini akan menjadi bahan perenungan teman-teman semua. Bukan hanya sekedar merenungkan apakah panggilanku jadi pengurus atau enggak, tapi panggilan hidup teman-teman gitu ke depan. Bagaimana sudut pandang teman-teman selama ini memandang hidup itu sendiri gitu. Apakah sudah sesuai gitu dengan Alkitab ajarkan atau selama ini masih menggunakan pengertian teman-teman sendiri. Mari kita mau mengambil sikap hati itu untuk mulai saat ini menghidupi kehidupan lebih bermakna dan mengubah sudut pandang kita yang masih saat ini mungkin fokus pada dunia untuk diubahkan jadi fokus pada Tuhan dan kekekalan itu. Sambil merenungkan firman yang telah kita dengar tadi, aku mau mengajak kita untuk mengangkat satu lagu yaitu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadi
persilakan kepada Bang Niko untuk menutup kita dalam doa. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus memuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Dan Yesus juga mengutus kita, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikianlah aku mengutus kamu untuk mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus. Tuhan, dengan lagu ini kami mau seperti Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus dalam perjalanan kehidupan kami. Kami terus dibaharui kehidupannya. Gambar Allah yang telah rusak karena dosa. Terus dibaharui, diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan tolong kami juga ya Tuhan. Ketika kami mau menjadi serupa dengan Kristus, itu artinya kami mau ambil bagian dalam misi pekerjaan Allah. Secara khusus, Tuhan tolong kami untuk memikirkan ketika ada pekerjaan Allah di kampus kami, di FHUI. Berikan kami hati ya Tuhan, untuk memikirkan secara serius, mendoakan, dan kiranya Tuhan memberikan peneguhan. Jika memang waktunya, Tuhan memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan di kampus kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pembinaan ini. Kiranya juga Tuhan menolong pembinaan-pembinaan selanjutnya. Melalui seluruh rangkaian pembinaan ini, Tuhan menolong anak-anak-Mu untuk dapat menangkap panggilan-Mu, mengerjakan panggilan Tuhan di kampus kami, di FHUI. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, pembinaan kita pada hari ini telah selesai. Aku persilakan teman-teman untuk kembali mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Aku kembalikan kepada pengurus. Baik, terima kasih Mbak Yan untuk MC kita hari ini. Teman-teman, pelayan hari ini ada Bang Niko sebagai pembicara, kemudian MC kita ada Mbak Yan angkatan 2019, dan ada operator juga Mbak Shelin yang mengoperasikan PowerPoint dari tadi. Dan kita akan bertemu lagi teman-teman di pembinaan yang kedua pada esok hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Jadi teman-teman dicatat ya tanggal dan jamnya, karena kita akan ada 2 sesi untuk besok hari, yaitu pukul 11 sampai jam 1 siang. Kemudian di sesi kedua ada pukul 15 sampai 17.00. Nah, selanjutnya untuk di pembinaan pertama ini akan ada tugas pertama yang akan diberikan oleh tim regenerasi. Nanti akan aku share di grup calon pengurus. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dengan rentang waktu yang akan dikasih oleh tim regenerasi. Kiranya melalui firman yang sudah disampaikan oleh Bang Niko hari ini bisa menolong teman-teman semua dalam melewati masa pergumulan teman-teman untuk menjadi pengurus PFVI 2023. Oke, sebelum kita menutup pembinaan hari ini, aku mau teman-teman nyalain kameranya dong biar kita foto bareng. Mungkin boleh di stop dulu Mbak Shelin PPT-nya. Oke. Oh ya, aku stop record juga ya.